Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Janab Ahin Al-Karim As-Sayyid Syekh Ba'alawi yang saya hormati, As-Sayyid Hamid Asgaf, Kiai Agus, Kiai Zainul, dan Kiai siapa? Jamal, serta semua para ustadz, para kiai yang hadir di kesempatan ini, keluarga besar PT Ain Sin Qaf, PT Ain Sin Qaf, tinggal nambah hak mim Ain Sin Qaf. Alhamdulillah. Pengurus takmir musalla atau Masjid Al-Ikhlas beserta segenap jamaah yang saya cintai, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan hidayahnya. Siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi SAW dan santunan yatim piatu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kita jalani pada siang hari ini, Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat serta ridhonya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, mungkin ada yang bertanya, lawung sudah bulan Jumadil Awal, sudah mau masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, lalu Ramadan, kok ya masih mauludan? Nggih. Nggih. Lah wis bulan Rabiul Awal sudah, bulan Maulud sudah kemarin, kok masih mauludan di Ain Sin Qaf ini. Nggih. Loh, kalau maulud tidak ada batasnya. Kalau dibilang tepatnya ya di bulan Maulud. Ini dari mana ini? Kalau dibilang tepatnya ya di bulan Maulud, enak pakai yang mana? Ini nggak usah ya. Iki ya nah iki buat apa iki? Streaming. Lah tapi munine kaya iming-iming ora. Memang enggak bunyi. Oh ya wis ngene wae ora apa-apa lah. Lawang sudah tidak di bulan Maulud, sudah Jumadil Awal, kok masih mauludan? Apa enggak ini terlambat? Enggak ada kata terlambat untuk maulid. Kenapa enggak ada kata terlambat untuk maulid? Karena Rasulullah SAW wajib kita ingat bukan hanya di bulan maulid. Betul. Beliau adalah kiblat kehidupan kita. Kalau orang sholat kiblatnya Ka'bah. Tapi kehidupan kita berkiblat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu bangun tidur berdoa. Lah,
ini kiblat kita, maka kita cocokkan dengan kiblat kita. Sampean begitu enggak? Saya kok enggak. Saya kok bangun tidur langsung pegang HP. Ada enggak yang begitu? Teko wonge. Bangun tidur langsung pegang apa? Lah Kanjeng Nabi kok bangun tidur langsung berzikir. Oh, itu kiblat saya harus menyesuaikan. Kalau begitu harus dirubah. Bangun tidur berzikir dulu. Habis berzikir kayak Kanjeng Nabi mau pegang HP monggo, mau ngemut HP enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, sebagai kiblat kita ingat terus. Kita hadap terus. Maka kita membaca maulid, mengingat Rasulullah bukan hanya di bulan maulid, setiap saat, pantes luwes kewes. Alhamdulillah. Sampai baca maulid di bulan maulid pantes, di bulan Rajab pantes, di bulan Ramadan pantes. Sampai pindah rumah mauludan pantes, anaknya jadi pengantin maulud pantes, anaknya khitan baca maulid pantes. Yang enggak pantes itu kalau ceraian maulud. Wong pegatan kok mauludan. Ono? Enggak ada. Karena yang satu itu meskipun halal, Nabi enggak pernah mengerjakan. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Nah, kita ini kadang-kadang ada yang kawin cerai. Ada. Yang satu itu halal, tapi Nabi tidak pernah mengerjakan. Ini kok nganggongik barang. Ini kalau saya taruh bawah, yang streaming kelihatan gambarnya tok gini. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Nah, cerita-cerita mengenai Rasul yang diceritakan di dalam kitab-kitab maulid itu dari mulai awal kelahirannya, bahkan sebelum Nabi lahir sampai saat kelahirannya, masa anak-anaknya, masa remaja, semua itu patut dan wajib kita tahu. Dan itu semua tersebut di dalam kitab-kitab maulid. Alhamdulillah. Maka saya curiga orang-orang yang tidak bolehkan maulid itu mungkin nggak pernah baca dan nggak tahu artinya. Kalau baca dan tahu artinya, ya malah alhamdulillah. Ceritanya Nabi diceritakan, orang kemudian bersolawat di dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Alhamdulillah, abtadi'ul imla bismidatil aliyah mustadiran faidal barakati ala ma'ana lahu wa awla. Nanti ditutup atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min sholatin wa taslim. Allahumma. Setiap fasal doa, lalu sholawat, menceritakan Nabi, sholawat, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Doa pembukaan maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat rahmat datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Allah sampaikanlah kami untuk bisa berziarah kepadanya. Ya Allah, kau berdoa minta disampaikan untuk bisa berziarah. Itu hadir maulid doa, biayanya berapa umroh? 30 juta, 40 juta, sampean berdoa. Loh, ini hal yang baik semuanya, Masya Allah. Shallu ala Nabi. Belum nanti di doanya. Kalau sampean paham doanya maulid, mungkin sampean membaca aminnya itu bukan hanya amin, amin, enggak, amin. Salah satu contoh doanya maulud. Kalau di maulud Simtud Duror ada doanya wa ghadidainal madinin. Ya Allah, mudah-mudahan yang punya utang bisa cepat bayar utang. Loh, sampean lihat. Ini menandakan yang punya utang banyak. Ya.
Waghfir lil mudnibin, orang-orang yang berdosa kau ampunkan ya Allah. Wa taqabbal taubatat taibin, orang-orang yang bertaubat kau terima taubatnya ya Allah. Ini doa semuanya indah semuanya. Loh kok ya ada yang enggak seneng? Alhamdulillah. Kok malah senangnya membuat orang bingung, kemana, di mana, kemana. Senangnya kayak Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu kan membuat orang bingung. Kemana, di mana, kemana. Lagunya lagu bingung, yang nyanyi ya orang bingung. Ting Ting, Ting Ting itu bingung. Tingak, tengok, tingak. Masya Allah, selalu ala Nabi. Selalu ala Nabi. Maka pada siang hari ini kita ya maulid yang tidak akan ketinggalan zaman. Selalu kontemporer, selalu aktual. Alhamdulillah. Dirangkai dengan santunan anak yatim. Santunan anak yatim kaitannya dengan Nabi Muhammad apa? Nabi ini disebut di dalam kitab-kitab maulud Abu Syafiqi bil yatimi wal armalah. Bapak yang penuh kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan para janda. Tuh, bayangannya jangan kayak bapak-bapak sekarang. Sayang janda. Ada. Teko wonge. Janda-janda pada zaman dulu dalam sosiologi masyarakat Arab, orang kalau sudah wafat suaminya atau bercerai, itu kehidupannya sudah selesai. Wanita suaminya wafat atau dicerai oleh suaminya, kehidupan selesai. Karena soko guru yang cari nafkah itu cuma apa? Suami. Istri cuma di rumah, gak bisa kerja, gak bisa apa-apa. Lah sekarang lain. Sekarang zaman sudah modern. Ibu-ibu ini sudah gak boleh dikatakan kayak orang dulu bilang, alah wong wedok iku apa? Nek awan dadi teklek, nek bengi dadi lemek, ora iso. Awan teklek, bengi lemek, sore di mek-mek. Itu namanya ngenyek. Lah, kenapa Nabi menyayangi janda-janda? Intinya menyayangi orang-orang yang berada di tingkat ketidakmampuan menyangga hidupnya. Shallallahu ala Nabi. Shallallahu ala Nabi. Pada zaman dulu itu digambarkan anak-anak yatim, bapaknya sudah meninggal, para janda, suaminya sudah enggak ada, itu orang sudah tidak mampu menyangga kehidupan. Nah, sekarang bisa kita tafsirkan lebih luas. Orang-orang mustadafin, orang yang fakir, orang miskin, orang-orang yang tidak mampu menyangga kehidupan. Mungkin itu perlu diperluas untuk kita perlu menyayang mereka. Ya anak yatim, ya fakir miskin, ya orang-orang yang lemah. Ya, kita santuni, kita berikan santunan semampu kita. Nah, mencontoh apa? Mencontoh bagaimana perhatian Nabi terhadap anak yatim. Istimewa. Gambarannya kayak apa? Gambarannya diceritakan satu hari ini kudune tak apakno iki. Kok nong kene nyerimpet-nyerimpeti nong kene streaming. Coba dicek streamingnya masuk enggak? Kalau enggak kan kelihatan saya cuma gini-gini toh enggak ada suaranya. Ono rupa ora ono suara, kayak entut akhirnya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Bagaimana perhatian dan kasih sayang Nabi terhadap anak yatim diceritakan satu hari. Satu hari pada saat hari raya Idul Fitri, Nabi telah bersiap-siap untuk berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu di masjid, bukan di lapangan. Nah, Nabi sudah bersiap-siap untuk sholat Idul Fitri. Di masjid sudah ditunggu oleh para jamaah. Karena Nabi menjadi imam, menjadi khatib. Ketika Nabi berjalan keluar dari rumah, sekelompok anak-anak lagi bermain-main. Nah, anak-anak hari raya Idul Fitri yang senang itu anak-anak kayak begitu. Main-main, bajunya baru, pegang permen, pegang duit, Masya Allah. Lah, ketika Nabi melihat anak-anak itu bermain, Nabi tersenyum.
Lalu tiba-tiba Nabi melanjutkan perjalanan, di sudut sana dilihat ada satu anak yang di pojokan itu lagi apa? Orang Jawa bilang depipis. Depipis itu apa? Depipis kok kencing sampean itu. Depipis itu apa? Mojok dalam keadaan sedih gitu aja lah. Nggih. Loh, kok ada anak satu mojok dalam keadaan sedih? Nggih. Nabi tidak melanjutkan perjalanan ke masjid, tapi perlu mendekat ke anak ini untuk cari tahu kenapa kau begitu. Shallu ala Nabi. Nah, ini pemimpin. Jadi ada yang susah, rakyatnya ada yang susah. Dia mendekat, ditanya apa yang menjadi kesusahanmu. Bukan mendekat kepada rakyatnya tiap 5 tahun sekali. Ini aliran sesaat. Saat butuh mendekat udah nggak butuh lari. Alhamdulillah. Ada nggak begitu? Ada. Banyak. Makanya saya nggak pernah ikut rame-rame ikut kayak begitu, sudah biarkan, monggo silahkan. Saya nggak usah rame-rame tiap hari ya dapat kursi kok. Alhamdulillah. Dan ini jangan main-main, ini bukan sembarang kursi, ini kursi DPR. Dinas pengajian rutin. Nah, Sayyid Syekh juga punya kursi DPR. Ya, saya punya kursi DPR. Alhamdulillah. Nah, DPR itu singkatannya banyak. Ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dinas Pengajian Rutin, ini para kiai. Ada juga yang kayak sampean DPR, Durung Payu Rabi. Mudah-mudahan segera jadi MPR, Meh Payu Rabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim daiman ala hamada wal walali wal ashab. Nabi menghampiri anak yang berada di pojokan, depipis di pojokan itu dihampiri. Nah, kenapa kau nggak ikut bermain bersama dengan teman-temanmu? Temanmu bergembira itu pakai lari-lari senang-senang. Kenapa kau di sini? Apa jawab anak itu? Bagaimana saya mau ikut bersama mereka, Pak? Nggak ngerti kalau itu Nabi. Mereka pakai pakaian baru, saya nggak punya pakaian baru. Mereka pegang duit, saya nggak pegang duit. Mereka pegang makanan yang enak-enak, saya nggak pegang makanan yang enak-enak. Loh, lah kau kenapa nggak pegang itu? Lah bapak saya mati berperang bersama Nabi Muhammad, bapak saya mati. Loh, lah ibuku nikah lagi. Bapaknya mati, ibunya kawin lagi. Dia sudah nggak diperhatikan. Nah, lalu Nabi mengatakan apa? Ayo kau ikut aku ke rumahku, maka maukah kau menjadi saudaranya Hasan dan Husain? Hasan dan Husain ini cucunya Nabi. Dari ibunya yang bernama Fatimah, Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segera anak itu tahu, loh, kalau begitu panjenengan itu Nabi Muhammad. Ya, ayo kau ikut aku, ikut. Nabi tidak melanjutkan perjalanan ke masjid, perlu ngopeni anak yatim ini. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi ini. Anak yatim dibawa ke rumah, dikasih pakaian baru, kemudian dikasih duit, dikasih makanan. Sudah, sekarang kau bermain-main dengan teman-temanmu. Kau sudah pakai pakaian baru. Ayo bermain-main sana, jangan menyendiri. Begitu anak itu keluar, Nabi melanjutkan perjalanan. Nabi melanjutkan perjalanan, anak ini bermain-main bersama anak-anak yang berlari-lari, senang-senang pakai pakaian baru. Lah anak-anak yang lari-lari kaget, heran. Loh, tadi kan kau di sana, kok sekarang bisa pakai pakaian baru? Siapa yang kasih kau? Nabi Muhammad. Tadi kau nggak punya duit, di pojokan kau nangis. Sekarang kau punya duit banyak. Siapa yang ngasih? Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Kau tadi nggak pegang roti, nggak pegang permen. Sekarang kau pegang roti, permen yang enak. Siapa yang kasih kau? Nabi Muhammad. Masya Allah. Loh, lah kok kau dikasih, kami kok tidak? Karena bapakku mati
dalam perang membela agama Allah bersama dengan Nabi Muhammad. Sekarang saya jadi anak yatim, tadi lihat kau bermain-main pakai pakaian baru saya nggak punya. Sekarang saya dikasih semua, ya pakaian, ya duit, ya roti. Lalu anak-anak itu bilang, waduh sayang bapak kita kok hidup. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Sayangnya Nabi kepada anak yatim sampai yang membuat yang punya bapak kepengen jadi apa? Dia jangan maido, wong anak kecil itu pikirannya kan pendek. Oh, jadi yatim dikasih-kasih ya. Nah, Bu, mau kemana Bu? Bu, kudung merah. Mau kemana sampai? Sudah duduk. Maka kalau pengajian itu pakai pempes jadi nggak riwa-riwi gitu. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shalli wa sallim. Shalli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man ini ngomong dari tadi minumnya di bawah jadi ngiming-ngiming tok ya. Nah, cerita itu menggambarkan bagaimana perhatian kepedulian Nabi terhadap anak-anak apa? Yatim. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Maka sepantasnya kalau kita sebagai umatnya, tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, besok yang paling dekat kedudukannya dengan aku adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Orang bersolawat itu bukan hanya sekedar membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca selawat nariyah, baca selawat munjiat, baca selawat fatih, baca selawat macam-macam selawat. Bagus, itu bagian penting dari orang berselawat. Tetapi ada sisi lain orang bersolawat. Orang bersolawat itu apa? Kalau kita sholat, as-silah bainal abdi wa rabbuh. Hubungan antara Allah dengan hambanya itu sholat. Lah kita bersolawat ini hubungan antara kita dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya diwujudkan di dalam membaca solawat, tetapi diwujudkan juga ketika kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi dan menjalankan apa yang disukai oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kalau Nabi sholat duha, kita sholat duha. Jadi menyambung kepada Nabi. Solawat. Sambung ya. Kalau kita Nabi suka sodako, kita suka sodako ya. Makanya karena kita ini tidak banyak nyambung kepada Nabi, maka ada yang bilang bedanya kita sama Nabi itu hanya sedikit ya. Bedanya kita sama Nabi itu hanya apa? Nabi itu sedikit-sedikit sodako, lah kita sodakohnya sedikit gitu bang. Gitu bang. Nabi itu sedikit-sedikit tersenyum, lah kita tersenyumnya. Nabi itu sedikit-sedikit dikir, lah kita dikirnya. Nabi itu sedikit marah, lah kita sedikit-sedikit marah. Jadi bedanya hanya apa? Shallu ala Nabi. Nah, apa yang disukai oleh Rasul ini kita ikut menyenangi. Kalau Nabi cinta kepada anak yatim, cinta kepada orang-orang yang nggak mampu, ayo kita juga ikut sedemikian. Walaupun kecil bagian kita beri sedekah kepada anak-anak yatim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan apa yang kau keluarkan untuk bersedekah mengikuti jalan Nabi, bersedekah mengikuti jalan Allah, tidak ada hilangnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kalau dikatakan mana kosomalun bisodakatin, hartamu tidak akan berkurang karena kau bersedekah.
Hartamu tidak akan berkurang karena kau mengeluarkan uang di jalan Allah, melakukan apa yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hartamu tidak akan berkurang, bal yasdad, bahkan akan bertambah. Alhamdulillah. Apalagi yang kau sodakoi, yang kau bantu, yang kau senangkan anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hartamu gak akan kurang, justru bawa kebaikan buat dirimu. Orang-orang tua kita kalau wasiat kepada anaknya dalam urusan sedekah akan mengatakan, nang ilingen, ingat pager mangkok iku luwih kuat ketimbang pager tembok. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager napa? Sudah pernah dengar belum? Lah ini saya ngomong apa? Wis dibaleni ping pindho kaya. Kok ya nah banget kowe. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager napa? Nah, tahu artinya enggak? Nah, saya artikan. Pager mangkok itu artinya apa? Mangkokmu yang kau buat sedekah. Mangkokmu yang kau isi makanan, kau berikan tetanggamu, familimu, kerabatmu, orang-orang yang tidak mampu. Kau berikan kepada anak yatim, itu nanti akan membentuk pagar. Membentuk apa? Melindungi dirimu dari bala, dari bencana, dari hal-hal yang tidak baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Loh, lah kalau sedekahnya sedikit, ya pagernya kecil. Semakin banyak sedekahnya, pagernya semakin kokoh. Alhamdulillah. Itu akan melindungi dirimu dari berbagai bala, dari berbagai bencana. Yang kekuatan perlindungannya lebih hebat ketimbang pager tembok. Loh, orang dulu itu pinter. Apa yang diambil ini dari ketentuan hadis, ketentuan Al-Quran disampaikan, dibuat bahasanya menurut bahasa mereka. Tidak kayak orang sekarang baru pinter sedikit sudah haram, cangkemmu gitu. Tadi disampaikan Said Saif, orang wiridan habis sholat tidak boleh, bersalaman habis sholat tidak boleh, apalagi tidak boleh, tidak ada zaman Nabi, tidak ada. Nah terus zaman Nabi ini yang ada apa? Habis sholat jotosan gitu. Demo. Demokrasi. Sing gede mau dikerasi. Jaluwe dilus. Masya Allah. Maka benar apa yang disampaikan Said Saif tadi, supaya kita ayo apa yang kita sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, ba'da sholat baca wirid. Imam-imam kalau di sini hadir, imam-imam di kampung, di musola atau imam di masjid ini baca wirid, nggak ada 1/4 jam, nggak ada 10 menit, tapi faedahnya sangat besar. Alhamdulillah. Dikir-dikir yang kau baca itu akan melembutkan hati. Hati kalau sudah lembut enak semuanya. Alhamdulillah. Kalau kita salah diingatkan orang mau terima. Ada loh orang salah diingatkan marah, ada nggak? Ada enggak? Ada seorang suami salah diingatkan istrinya marah, ada enggak? Ada. Teko wonge. Hatinya keras. Orang naik motor di jalan, belakangnya kasih klakson. Din, tahu mestinya kalau klakson itu permisi, saya mau mendahului. Permisi, hati-hati, saya mau lewat. Mestinya paham seperti itu. Kalau orang dulu begitu diklakson dari belakang minggir, dikasih jalan belakangnya. Ini orang sekarang yang sudah nggak senang, banyak yang nggak senang dikir. Tenden bukan minggir, noleh mata mendelik. Ada nggak? Ada nggak? Termasuk kue barang loh. Hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena tidak kemasukan sir rahasianya zikrullah, menyebut asma Allah. Orang menyebut asma Allah ini Masya Allah. Nah maka ayo
kita biasakan yang kita diajarkan oleh guru-guru kita. Saya di mana-mana selalu berpesan, sampean boleh punya rumah baru, boleh punya mobil baru, boleh punya sepeda motor baru, tapi dalam soal ajaran agama jangan pernah ikut yang baru-baru. Paham? Paham? Mobil baru boleh, rumah baru, istri baru. Enggak berani. Jangan khawatir Bu, enggak berani. Bagaimana mau cari yang baru? Baru punya satu sudah jadi kucing. Itu ada cerita. Ini cerita untuk bapak-bapak. Harimau itu jadi pengantin. Harimau jadi apa? Seluruh penghuni hutan ini kondangan semuanya. Ya. Tapi nggak ada yang berani dekat, semua dari jauh lihat. Takut kalau diterkam. Ya. Tiba-tiba ada kucing lompat. Harimau yang jadi pengantin itu didekati, pegang kepalanya, tarik telinganya, dibisikkan sesuatu. Nggak marah, nggak nerkam, malah nangis harimaunya. Kucingnya balik ke kursi kondangan, semua mengucapkan selamat. Wah, hebat kau kucing, Masya Allah, semua takut kau mendekat. Pegang kepala, tarik telinga, kau bisikan sesuatu. Enggak marah, malah nangis harimau. Kau bisikin apa, Cing? Ya, saya bilang, kucingnya jawab, saya bilang sama harimau, hei harimau, kau jangan macam-macam. Aku dulu harimau kayak kau, setelah kawin jadi kucing aku. Ada nggak di sini, ada nggak? Ada nggak harimau yang? Nah, jadi jangan khawatir Bu, insya Allah enggak. Sudah satu tapi genah, alhamdulillah. Jadi jangan ada orang laki-laki yang bilang, mah aku mau kawin lagi mah. Istrinya, jangan Thomas, kamu gak kasihan aku, gak kasihan anak-anak. Loh, lah orang laki-laki ini kan jatahnya 4. Loh, sing jatah raimu ki sapa? Kok enak men jatah ya, po? Siji tapi nggen. Nah, alhamdulillah, kau bisa bangun rumah tangga yang bagus. Nggih. Anak nah ibu, nah anak bapak nah itu rumah tangga yang bagus. Kau jadi orang punya rumah yang paling bagus di lingkunganmu. Rumah yang bagus itu bukan ditentukan oleh bagusnya bangunan, bukan. Bangunannya bagus, tapi kalau di dalam rumah itu orang-orang nggak bener, gimana? Rumah bagus? Enggak. Nggih. Nah, rumah itu kata bahasa Arab al-makanu bil makin. Tempat itu menurut siapa yang menempati. Tempat yang dibuat makan-makan disebut rumah apa? Tempat yang buat orang sakit disebut rumah apa? Nah, al-makan bil makin, tempat itu menurut siapa yang menempati. Lah, kalau tempatnya bagus tapi yang menghuni orang-orang nggak bagus, yaitu rumah jelek. Alhamdulillah. Tempatnya sederhana, tembok separuh, kayu separuh. Nggak ada tegelnya, tapi bapaknya soleh, ibunya solihah, anak-anaknya solihin, solihat. Sampean orang yang punya rumah yang paling bagus, alhamdulillah, bukan pada ukuran bagusnya bangunan. Kalau ukuran rumah bagus itu bagusnya bangunan, maaf, bangunan rumah kita dengan bangunan rumah sakit bagus mana? Bagus mana? Mau menghuni? Loh kalau mau tak doakan. Mumpung kita di pengajian ini doanya insya Allah mustajab. Na'udzubillahi. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rumah yang bagus bukan bangunan bagus. Kalau bangunan bagus, bangunan rumah kita dengan rumah sakit masih bagus mana? Pintunya bagus, temboknya bagus, listriknya padang. Pintu rumah sakit itu belum dipegang sudah buka. Pintu rumahmu ditendang aja nggak buka-buka. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal
Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa? Jam berapa? 2. Banyu putih siji iki njaluk jam loro. Saya pernah di Surabaya ada cerita ibu-ibu itu mau naik becak. Tanya sama bapak becak, "Pak, ke sana berapa?" "Itu 50." Lah ibu-ibu ini kalau nawar kan pinter. "Ya wis 150." Tukang bapak becaknya itu, "Ya monggo naik." Dari 750 ditawar 150, 150 numpak. Iku ada jeglongan niku enggak dilewati, enggak dihindari. Mas, wah. Palang sepur mau nutup dibrobosno. Becaknya berhenti itu nggak pakai rem, tatapno bu. Ibunya gembor, "Pak, kula niki nggih pengen selamat toh, Pak. Sampeyan kok ngoten?" Jawabnya tukang becak. 150 kok njaluk selamat. Banyu putih sakmene kok njaluk selamat. Einsin kok. Ya oke, secukupnya nanti. Oke. Tadi sampai apa saya cerita? Sampai apa? Becak. Becak wis cukup. Nah, rumah yang bagus adalah rumah yang dihuni oleh penghuni-penghuni yang bagus. Alhamdulillah. Maka siji cukup tapi nah, alhamdulillah. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang cerita sampai apa tadi? Apa? Anak yatim. Nah, pager mangkok luwih kuat ketimbang pager apa? Nah, kau memberikan sedekahmu dengan kau berbentuk mangkok itu dari makanan, artinya sedekah. Itu akan membentuk pager. Yang kekuatan pager itu jauh lebih kuat ketimbang pager apa? Lihat, kemarin terjadi tsunami. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Amin Allahumma. Yang kopi ini keri setengah loro. Masya Allah, alhamdulillah. Kopi ini minuman senengannya para ulama, senengannya para wali. Ya. Karena bisa membantu melek untuk berzikir malam, melek untuk tadarus, melek untuk tahajud. Nah, itu kopi. Makanya sebagian dari mereka dari cintanya sama kopi sampai ada yang bilang, siapa mati di perutnya ada sisa-sisa kopi, itu nanti nggak ditanya malaikat. Maka kalau ada familimu mau mati, kasih kopi yang banyak. Nah, saya pernah ceramah begini, ada yang tanya, "Loh, apa hubungannya kopi dengan nggak ditanya malaikat itu apa?" Lah itu wali itu ngomong dulu. Dulu kopi ini minuman favoritnya orang-orang ahli dzikir. Ahli apa? Supaya kuat dzikir malam mereka minum kopi, supaya kuat tahajud sampai malam mereka minum kopi. Jadi kalau pada saat itu ada orang mati di perutnya kok ada sisa-sisa kopi, berarti ahli dzikir, ahli tahajud. Maka malaikat nggak nanya, udah ahli dzikir, ahli tahajud. Betul. Lah kalau sekarang gimana, Beb? Wallahu a'lam, yang minum kopi bukan cuma ahli dzikir, main kertu yo ngopi yo. Ana ora? Ana ora? Teko wonge. Teko kabeh. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Tsunami yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Amin Allahumma. Ketika tsunami ini menerjang tembok yang dibangun, justru tembok yang dibangun ngebrui. Nggih. Nggih. Tapi kalau itu pagar mangkok justru akan menahan berbagai bencana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kita heran kadang-kadang orang-orang berlomba-lomba membangun tembok bagus-bagusan, mangkoknya nggak pernah keluar. Ana apa? Ana apa? Teko.
Api-apian tembok, tapi mangkoknya nggak pernah keluar. Sedekahnya enggak, zakatnya enggak. Ya jangan kaget kalau kemudian temboknya ngebrui. Alhamdulillah. Maka bersama dengan kita membangun pagar tembok, jangan lupa bangun pagar apa? Termasuk sampean bersedekah kepada anak yatim, sampean bangun pagar mangkok yang akan melindungi sampean. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Loh Masya Allah. Kalau cuman pagar tembok, maaf. Pagar tembok itu kekuatannya seberapa untuk melindungi dirimu? Paling-paling rumah yang temboknya pagarnya bagus, pagar temboknya bagus, paling-paling binatang buas gak masuk rumah itu karena ada pagar tembok. Penyakit masuk gak? Penyakit bisa ditahan dengan pagar tembok? Gak bisa. Virus demam berdarah naik tembok, masuk bawah pintu, gigit, lepek. Virus flu burung naik tembok, masuk bawah pintu, istrinya kena flu burung, suaminya burungnya flu. Hancur gak kira-kira? Hancur gak? Pagar tembok tidak bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya adalah sedekah kita dengan izin Allah, pagar mangkok. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shalli wa sallim. Wal ali wal ashabi man Maka Nabi SAW nyambung lagi dengan Nabi sebagai kiblat kita. Setiap beliau habis sholat subuh, pulang ke rumah, ya, sholat tidak habis sholat langsung pulang. Ya, Allahumma langsung jalan tadi ya. Allahumma langsung langkas jalan. Enggak. Baca wirid dulu, itu yang kita tiru. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Maka tadi saya lupa melanjutkan, yang jadi imam semuanya pimpin jamaahmu untuk baca zikir sesudah sholat. Kalau perlu difotokopi itu bacaan sesudah sholat itu difotokopi, bagi ke jamaah. Nanti habis sholat dipimpin dengan keras. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam ilahi ya Rabbi subhanallah 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 subhanallah. Jangan kayak sekarang udah orang yang anti zikir banyak, imamnya mimpin lemes. Ilahi ya Rabbi bana wa bana wa bana wa bana wa bana wa alhamdulillah alhamdulillah. Lah kalau imamnya mimpinnya kayak begitu, apalagi makmumnya, malaikat yang hadir aja nggak paham itu. Nggih. Nah, baca yang jahar, yang keras, insya Allah semakin berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya ceritakan keutamaan orang berzikir. Satu hari ada seorang, ini saya diceritain, cuman namanya saya lupa. Saya menceritakan saya seorang habaib terkenal dari Hadramut. Ada namanya Habib Umar kalau nggak salah. Itu biasa datang ke Afrika berdakwah. Ketika sampai di Afrika, dia dakwah sampai ke pengajian ke sana, pengajian ke sini. Satu hari ada orang yang menghadap kepada beliau, Habib, saya punya toko ini kok sering barangnya hilang, kecurian. Saya nggak ngerti siapa yang nyuri, tapi tiba-tiba barang nggak ada. Nanti uang saya hitung ya begitu. Gimana kira-kira supaya Allah memberikan selamat kepada barang saya, diri saya, uang saya? Gimana Habib? Sudah, kau banyak baca ayat kursi. Banyak baca apa? Ya Habib, terima kasih. Ulang ke Hadramut. Kira-kira 2-3 tahun lagi datang Habib Umar ini ke Hadramut. Ketika Habib ini datang, orang yang pernah diberi ijazah
baca ayat kursi ini tadi, mendengar oh Habib Umar yang dulu beri kau ijazah datang, dan kau setelah membaca apa yang diijazahkan oleh Habib ini, Allah memberikan barangmu nggak ada yang hilang, uangmu utuh, barangmu utuh, kau selamat, kau datang menghadap, ucapkan terima kasih, dan kalau perlu minta doa lagi, datang. Ketika datang bertemu Habib Umar, ditanya, kau siapa? Saya yang dulu pernah Habib kasih ijazah ayat kursi, karena barang saya sering hilang, duit saya sering hilang. Alhamdulillah setelah saya baca, Allah memberikan selamat semuanya. Oh alhamdulillah, kau berdoa dikabulkan oleh Allah, kau berzikir diterima zikirmu oleh Allah. Lalu kau baca berapa kali ayat kursi itu? Saya baca 2000 kali Habib. Hah? 2000 kali? Iya. Bagaimana kau membacanya? Loh, saya gelar sajadah, saya sholat, habis sholat saya baca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Loh, ini betul. Ya, saya diceritain begitu. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Loh, bacanya ayat kursi bukan begitu. Baca ayat kursi itu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul. Loh, Beb kok panjang? Habib gak bilangnya cuma ayat kursi. Ya saya baca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ya sudah, mulai hari ini kau sudah tahu bahwa ayat kursi bukan begitu. Sekarang baca yang benar. Tapi enggak 2000 Beb. Lah siapa yang suruh 2000? Nah, artinya apa? Artinya kau berniat berzikir, berdoa, menyebut kebesaran Allah, membaca ayat Allah. Kau membacanya keliru pun tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dikelirukan. Kalau dikelirukan persoalannya lain lagi. Sampai datang ke kiai, saya supaya usaha lancar bagaimana kiai? Baca selawat nariyah, selawat nariyah, selawat nariyah, selawat nariyah. Wah itu lain lagi karena kau tahu. Tapi kalau enggak tahu niatnya baik, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sepelekan berzikir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi tidak pernah meninggalkan berzikir. Bangun tidur berzikir, mau masuk kamar mandi berzikir, keluar dari kamar mandi berzikir. Betul? Betul? Nah, mau makan zikir, selesai makan ingat kepada Allah. Mau naik kendaraan ingat kepada Allah. Terus selesai, turun dari kendaraan begitu, mau mengerjakan pekerjaan begitu, sampai masuk ke rumah lagi, sampai mau tidur juga tidak pernah lepas dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bahasanya anak muda sekarang, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau ngising ingat kamu. Lagunya siapa tuh? Siapa? Lu kok yo paham Fetty Vera barang gitu. Alhamdulillah. Nah, ayo kita usahakan setiap ba'da sholat jangan berdiri dulu. Kita berdoa itu saat yang mustajab, doa kita langsung diperkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salli wa sallim. Salli wa sallim daiman wal ali wal Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, dengan kita menyantuni anak yatim, dengan kita berzikir, dengan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, itu jalan-jalan yang akan memperlancar jalan kehidupan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Istighfar, sholawat, kehadiran kita di majlis-majlis kayak begini, ini kafarah. Kafarah itu dosa-dosa kita ini didelete, dihapus oleh Allah. Ya. Dosanya di apa? Nah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beristighfar, maka Nabi memberikan contoh. Wa inni la astaghfirullah fil yaum aktsar min mi'ati marrah. Aku dalam satu hari, kata Nabi, mohon ampun kepada Allah, beristighfar enggak kurang dari 100 kali. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi.
Nah kalau Kanjeng Nabi 100 kali sampean kula pinten? Nggih. Nggih. Nabi yang tidak pernah punya dosa yang dijaga oleh Allah, maksum, itu 100 kali. Lah kita yang banyak dosa ini berapa? Mungkin seharusnya kita sehari 5 juta kali seharusnya. Nggih. Nah, tapi ayo jangan, yang penting jangan tidak sama sekali kita beristighfar, kita baca sholawat, kita berzikir, kita mengerjakan sunnah-sunnah yang menyambungkan diri kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan begitu dosa-dosa kita otomatis terhapuskan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau dosa itu terhapuskan, langkah kehidupan kita ini akan jadi gampang. Jalannya menjadi terang. Alhamdulillah. Karena yang membuat jalan kita ini tersandung-sandung, yang membuat jalan kita ini terseok-seok, yang membuat jalan kita ini terpleset-pleset, itu ya banyaknya dosa kita. Nggih. Nggih. Maka diceritakan satu hari ada orang sowan kepada Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu taala. Imam Hasan Al-Basri ini ulama besar yang saat itu menjadi jujukan, menjadi apa? Orang kalau ruwet datang kepada beliau, orang sumpek datang kepada beliau, orang bermasalah datang kepada beliau. Ini Imam Hasan Al-Basri. Nah, satu hari ada kejadian aneh. Ada orang menangis kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, gimana ini rumah tangga saya? Kenapa rumah tanggamu? Setiap hari kok saya sama istri ini selalu gegeran terus. Nanti kalau istri marah saya diam. Kalau saya marah istri diam. Nggak pernah diam bareng. Malah seringnya marah-marahan bareng. Ada nggak? Ada nggak? Orang itu bilang sama Imam Hasan Al-Basri, lu kok bisa rumah tangga saya kayak begini? Apa karena hari pernikahan saya nggak pas? Kalau karena hari pernikahan saya yang nggak pas, tolong sampai carikan hari yang baik. Nanti saya dinikahkan lagi, saya mau. Istri saya itu lahirnya Selasa Pon, saya Kemis Pahing, nikahnya Jumat Wage, bareng karo lahirnya Genderuwo. Kalau memang karena hari pernikahan saya nggak pas, carikan saya hari yang baik, saya mau dinikahkan lagi. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Alaika bil istighfar. Kau bukan karena hari lahirmu yang enggak pas, hari nikahmu yang enggak pas. Kau perbanyak istighfar. Kejadian kayak begini ini karena banyaknya dosamu. Pulang ini orang. Datang lagi. Assalamualaikum. Salam. Kau kenapa? Selalu tengkar dengan istrimu? Oh enggak. Alhamdulillah istri saya baik, saya baik. Selama 15 tahun berumah tangga, enggak pernah ada tik, enggak pernah ada tuk. Enggak pernah ada tik, enggak pernah ada apa? Bonek gelodak mungkin ana. Artinya enggak ada apa-apa. Iya, alhamdulillah. Lalu kenapa? Tapi Imam Hasan, meskipun saya baik, istri baik, enggak pernah ada macam-macam di rumah tangga, tetapi satu hal, apa? Penyakit enggak pernah keluar dari rumah tangga saya. Istri saya sehat, saya sakit. Saya sehat, anak sakit. Anak sehat, istri sakit. Terus muter. Nanti kita semuanya sehat. Suami sehat, istri sehat, anak sehat. Pembantu sakit. Itu uang yang saya buat berobat selama sekian puluh tahun. Kalau saya belikan rumah, saya belikan mobil, nggak tahu saya sudah dapat berapa. Habis untuk berobat karena penyakit yang nggak pernah keluar. Imam Hasan, kok kondisi rumah tangga saya kayak begini? Apa karena menghadapnya rumah saya? Rumah saya ini sekarang menghadap ke utara. Kalau enggak pas, nanti sampai perintahkan balik ke selatan. Saya bangun balik ke selatan. Timur oke, barat timur. Lah nanti kalau selatan, timur, barat enggak cocok semuanya. Sampai perintahkan menghadap atas. Ya enggak apa-apa. Yang penting rumah tangga saya biar tenang. Apa kata Imam Hasan? Alaika bil istighfar. Kau yang banyak istighfar. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Ini keluar datang lagi tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean kenapa rumah tangga? Oh enggak. Saya anggota DPR. Durung payu rabi. Saya masih single.
Nah kenapa? Ada urusan, ada persoalan apa kau? Saya lihat teman-teman itu punya istri, punya anak, saya kepengen. Untuk melaksanakan keinginan saya menabung, saya bekerja. Bekerja sama satu majikan, gak lama saya dipecat. Majikan pindah, majikan sini lagi, saya dipecat. Pindah sini lagi, saya dipecat lagi. Akhirnya saya berpikir, kalau begitu saya gak cocok kerja sama orang. Sudah, saya sendiri, wira swasta. Semua yang saya punya saya jual. Untuk modal. Setelah terkumpul modal, saya berusaha, barang jadi, saya jual itu barang, modalnya nggak balik, malah modal madul. Loh, lah kok bisa begini hidup saya, Imam Hasan? Bekerja sama orang nggak cocok, bekerja sendiri nggak cocok, mau jadi dukun nggak punya rapal. Apa karena hari kelahiran saya nggak pas? Kalau karena hari kelahiran saya nggak pas, mumpung mak saya masih hidup, saya mau minta dimasukkan. Nanti milih hari yang baik dikeluarkan lagi. Kata Imam Hasan apa? Alaika bil istighfar. Kau yang banyak apa? Nah, ketika orang-orang ini pulang, Imam Hasan punya satu murid yang bagian nyatet. Ya, nanti kalau ada tamu, oh kau baca ayat ini, muridnya nyatet kasih ini Pak. Kau baca selawat ini, muridnya nyatet ini Pak. Itu murid heran hari itu, kok aneh. Ada 3 tamu, penyakitnya beda-beda, kok obatnya sama. Rumah tangganya gegeran, obatnya istighfar. Rumah tangganya penyakit gak pernah selesai, istighfar. Kerja gak pernah hasil, istighfar. Loh ini tamu 3 beda-beda, kok obatnya sama, semua istighfar. Heran ini murid. Sambil berkata hatinya, untung guru saya ini kiai. Ulama, ada 3 penyakit, obatnya sama nggak masalah. Coba dokter, wah besok nggak ada pasien. Coba Anda bayangkan, dokter kepala saya pusing dokter, bodrek. Yang ini pulang, dokter perut saya sakit, bodrek. Yang ini pulang, dokter kaki saya sakit, bodrek. Oh besok terkenalnya dokter apa? Nah, ada tetangga jalan, mau kemana sampean? Saya telinga saya sakit, mau ke Pak Dokter, percuma obatnya bodrek. Untung ulama. Tanya muridnya ini kepada Imam Hasan Al-Basri, apa rahasianya? Kadang-kadang 2 persoalan 1 jawaban, kadang 3 persoalan 1 jawaban, kadang-kadang 1 persoalan 2 jawaban. Loh kok bisa? Datang seorang sepuh sudah tua kepada seorang ulama. Kiai, saya kalau bulan Ramadan siang-siang saya mencium istri saya gimana? Oh enggak apa-apa. Ini pulang datang anak muda. Kiai, saya kalau bulan Ramadan siang-siang saya mencium istri saya gimana? Jangan, enggak boleh. Heran muridnya. Loh, yang tadi enggak apa-apa, yang ini enggak boleh. Tanya muridnya, Kiai kenapa? Ini anak muda, kalau kau bolehkan bukan hanya nyium kemana-mana nanti, rusak puasanya nanti. Lah kalau yang tadi orang tua sudah gini, mau nyium aja nggak sampai. Ini 3 persoalan 1 apa? Tanya muridnya, apa rahasianya? Dijawab. Kau tidak baca di dalam Al-Quran, di situ dikatakan wa an law istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin ila akhiril ayat. Kau mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nanti kalau kau sudah diampuni oleh Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan keberkahan. Alhamdulillah. Wa yursilis sama alaikum midrar wa yumditkum bi amwalin wa banin. Urusan kau mendidik anak, membimbing anak, mengarahkan anak, urusan ekonomimu, usahamu, pekerjaanmu, kantormu, pabrikmu, padimu, sawahmu, semua akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau mau beristighfar. Alhamdulillah.
Karena yang gondel-gondeli dan gandul-ganduli perjalanan kita adalah dosa-dosa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hari ini kita beristighfar, kita bersolawat, kita menyantuni, menyenangkan anak yatim, putra-putranya Nabi SAW. Insya Allah pulang dari sini Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allah melindungi kita dengan ridhonya, dengan rahmatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin. Kalimatu haqqin. Alaiha nahya. Alaiha nahya. Wa alaiha namutu. Wa alaiha namutu. Wa alaiha nub'atsu. Wa alaiha tub'atsu. Insyaallah. Insyaallah. Minal aminin. Minal aminin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, saya mengingatkan kalau kerso, kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Setiap hari usahakan membaca surat Yasin. Surat apa? Nabi SAW bersabda, Yasin lima quri'at lahu. Yasin untuk hajat apapun yang kau punya hajat kepada Allah, kau baca Yasin akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Yasin itu surat yang paling populer. Ada orang mau mati bacain apa? Ada orang sudah mati ya dibacain Yasin. Nah, sampean saya ingatkan untuk setiap hari baca surat apa? Yasin. Bacanya bacanya gimana? Biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Terus nanti sampai ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang-ulang 41 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, 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 41. Setelah itu berdoa. Apa hajatmu kepada Allah? Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan anak saya begini, anak istri saya, anak suami saya begini, terus ya anak apa asuhan saya begini. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan usaha saya, toko saya, semuanya yang kau hajatkan kepada Allah, minta. Nah, itu disebut semua. Lebih enteng kalau disebut semuanya. Orang berdoa itu kalau semuanya dikeluarkan, kita enggak kepada siapa-siapa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih enteng nanti. Nah, lah kalau waktunya enggak sempat Beb disebut semuanya, gimana cara? Diringkes. Lan keringkesnya gimana? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya, suami saya, ya Allah, toko saya, ya Allah, udah pokoknya semuanya pokoknya. Allahumma sedoyo. Allahumma apa? Nah, itu malaikat sudah paham utangmu berapa sama siapa, itu masalah sudah paham ya.
Setelah itu dilanjutkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam hadilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan sampai akhir fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Setiap hari. Setiap apa? Paling 5 menit 10 menit tapi fadilah keutamaannya sangat besar. Lah itu waktunya jam berapa Habib? Bebas. Kau mau baca habis subuh monggo, habis subuh nggak bisa Habib soalnya ya sudah waktu duha, duha nggak bisa ya sudah menjelang duhur, menjelang duhur nggak bisa soalnya begini ya habis duhur soalnya begini, ameh asar, asar soalnya begini habis asar yang nggak bisa maghrib yang nggak bisa isya yang nggak bisa mau tidur yang nggak bisa tengah malam nggak bisa sampai menjelang subuh nggak bisa ya sudah nggak usah baca. Lah gimana habis subuh enggak bisa sampai menjelang subuh enggak bisa. Kalau emang sampai enggak bisa terus ya jangan baca Yasin, tetangga-tetangga dipanggil. Aku udah enggak bisa baca Yasin. Tolong diyasinke. Alias apa? Setiap hari usahakan 5 menit 10 menit tetapi dari sisi batinnya dari sisi rohaninya sangat banyak hal yang akan didapat dari Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jamaah sini sesuai yang diharapkan tadi datang untuk ngaji bukan hanya saat-saat tertentu tetapi setiap ada majelis pengajian di rutin di sini tiap hari apa? Hari Senin. Masya Allah hari Senin itu hari istimewa. Nggih. Sambil ngaji hari Senin itu istimewa. Nabi Muhammad lahir hari Senin. Nggih. Nah, lahir hari Senin. Menjadi nabi turunnya wahyu itu hari apa? Senin yang pertama. Lalu pindah dari Mekah ke Madinah hari apa? Senin, lalu pindah dari alam dunia ke alam kubur, alam barzah hari apa? Senin. Yang pindah-pindah itu Senin. Pindah dari alam lahir ke dunia lahir Senin. Dari orang biasa jadi nabi Senin. Dari Mekah ke Madinah Senin. Dari dunia ke alam barzah Senin. Maka sampean kalau ada apa-apa Senin, saya paling senang hari Senin. Insya Allah nanti sampean pindah dari yang tidak enak jadi enak. Alhamdulillah. Maka saya paling senang hari Senin. Ada orang apa-apa datang, Habib ini Senin. Senin. Kadang orang ngomongnya belum selesai, Habib Senin. Alhamdulillah. Nah, insya Allah sampai mengikuti pengajian hari Senin, hari yang baik. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.